Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera kepada warga jemaat yang datang beribadah pada hari ini, khususnya para remaja dan yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati kita semua. Kita mulai ibadah kita sambut Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Silakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1 dan 4. Haleluya, kini dan selamanya.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terangkai. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Wahyu 15 ayat 1 sampai 4, kita baca secara bergantian. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran sebagai penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1.
kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan turun untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam ibadah remaja, baik bagi teman-teman yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja. Warta remaja ibadah Minggu tanggal 2 Mei 2021, nama minggunya ialah Minggu Kantate. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Amang Pendeta Elvis Marpaung, pelayan liturgis oleh Amang Sintua Paruhum Aritonang, song leader oleh Ezra Pasaribu, pianis oleh Beverly Lumban Raja, organis oleh Russell Palar, gitaris oleh Yosia Sitorus dan Audrey Sitomeang. Pewarta oleh Christine Pasaribu. Pengumuman, 1. Teman-teman jangan lupa hadir ya dalam ibadah remaja Minggu tanggal 9 Mei yang dimulai pukul 7.45 WIB. Dengan link yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup ya teman-teman. Jadi mohon selalu perhatikan grup WA dan lain teman-teman. Yang kedua, teman-teman kami infokan kembali seperti biasa dalam ibadah Minggu virtual ini, persembahan kita mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan. Yang ketiga, kita bersyukur untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Clark Siregal tanggal 26 April, Moses Yostisio tanggal 27 April. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PW nomor 1, nomor 112. Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersamaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas ibadah yang boleh terlaksana pada hari ini, di hari yang Engkau kuduskan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hati kami masing-masing, menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah damai sejahtera yang daripadamu kiranya menguasai hati dan pikiran kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita pada Minggu Kantate hari ini, dan juga di dalam menjalankan segala aktivitas kita di sepanjang satu minggu ini, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat marching band ya, di dalam pelaksanaan upacara-upacara nasional, ataupun di dalam menyambut tamu-tamu kenegaraan. Mungkin kita bisa melihatnya di media-media elektronik ya, ataupun di media-media sosial ya, ataupun kita bisa melihatnya secara langsung. Biasanya mereka berkeliling-keliling sambil menabuh genderang, meniup sangkakala, meniup trompet, ataupun meniup flute. Semuanya bersatu padu. Tentu dengan semua kesemarakan itu akan membangkitkan gairah kita. Membangkitkan semangat kita. Dan kesemarakan itu akan terasa kalau semuanya itu sudah dibunyikan, yang terdiri dengan berbagai jenis alat musik. Kita mungkin sudah tahu apa-apa saja alat musik yang dipakai di dalam drum band ya. Ada saksnya, ada senar drum, ya, ada vibrafon, ada cymbal, ya, ada bass drum, banyak sekali yang dipakai untuk menyemarakan melalui adanya grup marching band tersebut. Semuanya itu saudara-saudara sekalian bersatu padu membuat suasananya menjadi meriah. Membuat suasananya menjadi riuh.
Dan kita bisa sambil spontan menari-nari dan bahkan mengikutinya. Dan semuanya itu dipersatu padukan saudara-saudara sekalian untuk menyatakan sukacita manusia. Untuk menyatakan sukacita kita akan suatu hari yang besar. Menyatakan sukacita kita atas hadirnya atau datangnya seorang pemimpin besar. Sukacita kita oleh karena suatu keadaan yang meriah. Itu adalah gambaran rasa sukacita, gambaran rasa penghormatan kita untuk menyambut seseorang atau suatu momen yang sangat dihormati. Tentu saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada kemeriahan seperti itu, kita juga akan merasa sepi. Ya. Kalau misalnya mau tanggal 17 Agustusan atau hari kemerdekaan, ya, tidak ada acara-acara untuk memeriahkannya, kita akan berkata, oh kok beda ya tahun ini? Kok tahun ini nggak meriah ya? Kok keadaannya dingin-dingin saja? Akhirnya tidak ada semangat untuk merayakan. Tidak ada semangat untuk menyambut. Demikian juga kalau masa-masa Natal. Kalau sepertinya dingin-dingin saja. Atau seperti tahun 2020 yang lalu, di mana tidak ada perayaan-perayaan yang dilakukan secara langsung seperti ini, mungkin kita berasa kok kayaknya tidak seperti Natalan. Atau ketika tahun baruan tidak ada petasan, tidak ada trompet yang dibunyikan, kok sepertinya tidak seperti tahun baruan. Demikian juga kalau seseorang yang besar datang ke daerah kita atau datang ke sebuah negara, kalau tidak ada sambutannya, kalau tidak ada genderangnya, oh dia juga akan merasa, wah dingin sekali orang ini menerima saya. Kok tidak ada sedikit pun sambutannya? Kok tidak ada sedikit pun kegembiraannya? Kalau sudah seperti itu, apakah dia mau lagi datang ke situ? Kapanpun saya tidak akan mau datang ke sini kalau memang seperti ini cara-cara orang ini memperlakukan pemimpin-pemimpin negara tetangga. Kan gitu. Demikian juga di dalam kehidupan bergereja. Kalau ada seseorang jemaat yang baru, tidak ada yang menegur, ya, semuanya pada dingin semuanya, melihat dia diwartakan umpamanya hari ini telah bertambah seorang anggota jemaat kita, kemudian dia menyapa kita dengan senyuman, tetapi kita membisu saja, tidak ada raut wajah yang menyambut. Wah, ngeri sekali beribadah di sini. Begitu. Demikian juga saudara-saudara sekalian, kalau kamu umpamanya datang ke sebuah kelompok dan tidak ada sambutan sedikit pun yang diberikan kepadamu, kamu juga akan merasa asing di dalamnya, di tengah-tengah itu. Tapi seandainya ketika kamu datang, semuanya langsung tepuk tangan, oh kamu juga akan merasa semangat. Oh, rupanya saya dihargai. Rupanya saya memperoleh sambutan. Demikian juga dengan tamu-tamu agung, tamu-tamu kenegaraan, ketika dia datang, maka dibenahi semuanya, apa-apa saja yang bisa menyenangkan hati orang yang datang tersebut. Nah, itu juga saudara-saudara sekalian yang mau kita lihat
di dalam kehidupan bergereja kita. Gereja itu sering disebut dengan the singing church. Gereja yang bernyanyi. Tapi kenapa gereja harus bernyanyi? Kenapa di gereja itu tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja? Kenapa di gereja itu tidak hanya membahas ayat per ayat atau belajar tentang bahasa asli di dalam Alkitab? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Apa sih gunanya nyanyian itu di dalam gereja? Kenapa sih dikatakan the singing church? Dan itu saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan, mengapa gereja bernyanyi? Mengapa kita bernyanyi? Dari mulai awal itu ada preludiumnya, ada nyanyian pembuka, ada haleluya, ada nyanyian untuk nyanyian untuk pengampunan dosa, ada nyanyian penyambutan firman. Ada 10 nyanyian di situ. Nyanyian persembahannya, nyanyian doksologinya, nyanyian amin-aminnya, dan ada 7 nyanyian dari buku Ende. Ditambah lagi dengan nyanyian perenungan setelah pengakuan dosa. Dan ini tentunya sudah menjadi tradisi yang sejak zaman dahulu kala. Dan ada yang disebut dengan Yubel Kain yang mengenal musik terlebih dahulu di dalam Alkitab. Dan memang musik itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau ditanyakan kenapa gereja itu bernyanyi dengan berbagai jenis nyanyiannya, ada yang melankolis, ada yang klasik, ya, ada yang hingar-bingar, ya, ada yang menjadi seperti kesurupan. Dengan berbagai jenis-jenisnya, saudara-saudara sekalian, itulah nyanyian sukacita kita. Nyanyian sukacita kita untuk menyambut sebagai ungkapan sukacita kita yang amat besar untuk menyambut kehadiran Allah dan pertemuan dengan Sang Raja yang Maha Agung. Kalau datang Tuhan ke tengah-tengah persekutuan kita, jangan kalau pejabat aja datang ke persekutuan kita terus tepuk tangan, kan begitu. Tapi ada di dalam kehidupan beriman kita itu tidak ada keagungan yang melebihi keagungan Allah. Dan seperti yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, pujilah Dia karena keperkasaannya, karena kebesarannya yang hebat. Dan kalau kita bisa menghormati seseorang, menghormati guru-guru kita, menghormati orang-orang yang ada di dekat kita, maka harus lebih dari situlah rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa bersukacita ketika seorang pembesar datang ke tengah-tengah persekutuan kita, maka sukacita kita harus lebih besar daripada itu semua di dalam menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi itu adalah ungkapan sukacita yang amat besar di dalam menyambut kehadiran dan ketika kita bertemu dengan Sang Raja yang Maha Agung. Sehingga bunyi-bunyian
harus diperdengarkan. Dikatakan tadi di firman Tuhan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting dan yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Nah, Tuhan juga melihat bagaimana antusias kita. Bagaimana keterbukaan kita untuk menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita. Masa Dia yang perkasa dikatakan, masa Dia yang berkuasa dikatakan, tetapi ketika Dia datang kita hanya diam saja, tidak ada semangat, tidak ada antusias sedikit pun di dalam kehidupan kita. Ya tentu saja. Karena hanya kepada orang yang mau bersuka cita saja, yang bersuka cita menyambut Dia di dalam kehidupannya, Allah berkenan masuk ke dalamnya. Allah berkenan masuk ke dalamnya. Tetapi selain daripada itu juga saudara-saudara sekalian, memang musik itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi perkembangan daripada otak kiri manusia. Akan sangat-sangat mempengaruhi. Orang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi, didukung dengan nilai-nilai seni yang tinggi, dia akan menjadi sebuah pribadi yang sangat khusus. Dia akan menjadi sebuah pribadi yang melebihi daripada yang lain. Karena memang musik dan nyanyian itu sangat mempengaruhi mental seseorang. Kalau kita mendengarkan musik-musik punk umpamanya, musik-musik rock umpamanya, itu juga akan mempengaruhi mental kita sesuai dengan aliran daripada musik itu. Sehingga di gereja itu selalu diupayakan supaya musik-musik kita itu ya beraliran-aliran klasik. Pada mulanya musik-musik gereja kita itu adalah klasik. Dari mulai buku ND nomor 1 sampai buku ND nomor 374. Itu buku ND. Setelah itu ada Haluaun Nagok. Setelah itu ada Sangap di Jehovah. Itu aliran-alirannya dulu adalah klasik. Kalau kita menyanyikan musik gereja itu, kalau organis kita menyanyikan itu dan juga pianisnya itu menyanyikan dalam 4 suara. Sebagai paduan suara. Bukan nyanyian pop, bukan nyanyian dangdut, bukan nyanyian rock yang dinyanyikan di sana, tetapi nyanyian klasik. Karena ternyata saudara-saudara sekalian, nyanyian klasik inilah yang sangat berguna untuk membangun mental positif manusia itu sendiri. Ada seorang berkata, entah ini adalah suatu kebenaran atau tidak, ketika ada 2 ekor ayam yang sedang mengerami telurnya, dengan telur yang sama kita ibaratkan 10 di sini dan 10 di sini. Kemudian yang satu ini dia mengerami tetapi dicekoki dengan musik-musik keras seperti rock ya, musik-musik keras. Dan yang satu ini diberikan alunan-alunan musik klasik. Dan sesuai dengan apa yang dikatakannya, maka yang lebih banyak berhasil adalah yang
dialuni, yang diiringi dengan musik-musik klasik ini. Kalau umpamanya musik klasik, musik keras ini hanya berhasilkan 5 ekor ayam, maka ini paling tidak ini 8 sampai 9 ekor. Dari 10 telur, saudara-saudara sekalian. Nah, demikian juga di dalam proses berpikir manusia, di dalam merangsang cara berpikir manusia itu sangat-sangat dipengaruhi oleh musik. Dan tentunya sekarang ini sudah ada kemunduran bernyanyi di HKBP, kan begitu. Dulu para artis-artis itu belajar bernyanyi suara 1, suara 2, suara 3, suara 5 itu dari buku Ende. Kemudian mereka menjadi naik daun, menjadi penyanyi profesional. Ya, setelah itu mereka tidak mengenal lagi apa itu buku Ende, apa itu kidung jemaat. Semuanya tertinggal oleh karena kepopularitasan. Dan mungkin juga di dalam kalangan remaja pada saat ini, masa sekarang ini berpikir, apa itu buku Ende, katanya kan gitu. Apa itu nyanyian gereja? Atau orang-orang yang sering ke karismatik beribadah, ketika diajari buku Ende, apaan sih nyanyian orang ini? Kok kolot amat? Kok ortodoks banget? Nyanyian ini masih nyanyian buku Ende, masih nyanyian kidung jemaat. Karena adanya nyanyian-nyanyian yang baru. Apakah salah menyanyikan itu? Tentu tidak. Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, di dalam minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Kantate, yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebagaimana nama minggu hari ini, anak-anak Tuhan hendak dipanggil untuk bersama-sama bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan karena kita hobi bernyanyi, bukan karena sesuatu waktu yang kosong yang hendak diisi di dalam gereja itu, bukan karena untuk mencari suatu variasi yang baru, tetapi karena kita sedang merayakan kehadiran Allah di dalam persekutuan itu, merayakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya suara yang indah itu sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk kelompok-kelompok paduan suara, untuk menjadi prokantor atau song leader. Jenis-jenis musik itu perlu untuk dipersatukan menjadi sebuah orkestra atau untuk menjadi sebuah harmonisasi yang begitu indah, yang membangkitkan semangat daripada anggota jemaat dan juga sekaligus mengajak anggota jemaat itu supaya semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kenapa gereja-gereja mengadakan festival-festival? Supaya tumbuh bibit-bibit para pemuji-pemuji Tuhan dalam kehidupan bergereja itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalaupun tidak karena kepandaian kita bernyanyi, tetapi yang penting ialah supaya kita bernyanyi karena hati kita penuh dengan syukur, karena hati kita dipenuhi dengan rasa syukur atas kebesaran, kasih, dan kebaikan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Apa yang kita pikirkan itu turun ke hati dan
dikeluarkan melalui alunan-alunan nada-nada. Dan tentunya kalau kita mau menjadi seorang penyanyi yang bagus, dengan pemuji yang ulet di hadapan Allah, tentu segala sesuatunya harus kita pelajari. Semuanya tidak bisa terjadi begitu saja, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang ini juga menjadi seorang penyanyi sudah bisa menjadi milioner. Itu talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Mungkin kalau saya dulu disekolahkan bernyanyi, saya akan menjadi penyanyi yang bagus. Tetapi saya dipaksa untuk belajar matematika. Naikkah nilai matematika saya? Naik. Tapi seberapa banyak? Tidak banyak, sedikit saja. Tetapi nilai-nilai yang tertanam, talenta-talenta yang tertanam sudah menjadi terpendam karena tidak diluapkan. Ada yang mau menjadi komponis juga. Menjadi musisi juga. Sebentar lagi akan masuk perguruan tinggi. Sebentar lagi akan masuk ke SLTA dan akan mengambil jurusan di sana. Mungkin orang tua mengatakan kamu harus jurusan IPA. Ngapain jurusan IPS? Kan gitu. Itu harus jurusan IPA karena IPA itu yang bisa menjamin kehidupan masa depan. Tidak seperti itu. Tetapi galilah potensi-potensi yang ada di dalam hatimu. Galilah itu. Galilah niat-niat yang ada di dalam hatimu untuk masa depan. Tetapi ingat, jangan lupakan gereja. Gereja adalah tempat kita berangkat untuk masa depan. Gereja yang membenahi kita. Karena tanpa gereja, pengetahuan kita juga tidak akan berfungsi maksimal. Oleh karena itu, saya sangat bangga sekali ada pemain gitarnya, ada pemain pianonya. Saya bisa sedikit-sedikit main trompet, bisa sedikit-sedikit bermain seruling. Ini yang kita pupuk di dalam kehidupan kita masing-masing. Di waktu-waktu senggang, pakailah waktumu itu untuk belajar main musik, untuk belajar bernyanyi juga. Sebagai rasa syukurmu juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini kepada kita, menghimbau kita, mengajak kita, ungkapkanlah rasa sukacitamu dengan pujian yang indah dan semarak. Karena Tuhan yang begitu perkasa telah menyelamatkan dan melindungi kita selama hidup ini sampai selama-lamanya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, yang lebih perkasa daripada Allah. Maka semangatlah terus di dalam menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita, di dalam merayakan persekutuan-persekutuan yang diadakan di dalam bait Allah. Karena Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang boleh terjadi pada hari ini, yang mengingatkan kami akan kebesaran-Mu, akan kekuasaan-Mu yang begitu besar, yang tiada taranya, yang setia dalam menuntun kami, yang setia hidup bersama-sama dengan kami di dalam Yesus Kristus maupun di dalam Roh-Mu selama hidup kami ini. Itulah yang kami sambut
dan yang hendak kami nyanyikan dengan semarak, yang hendak kami lantunkan dengan begitu indah, sebagai ungkapan rasa syukur kami dan sebagai ungkapan sukacita kami atas kebesaran yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar jugalah kami ya Tuhan, supaya kami lebih mampu lagi melihat kebesaran-kebesaran-Mu itu melalui pengalaman-pengalaman dan perjalanan hidup kami. Sehingga kami dengan segala yang kami miliki, dengan segala yang kami ketahui, dan dengan segala potensi-potensi yang ada pada kami, hendak kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dengan persekutuan remaja di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Menteng ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, jangan biarkan kami tertarik oleh berbagai aliran-aliran yang dapat menyesatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Tapi tuntunlah kami supaya kami tetap setia kepadamu dan menyanyikan Engkau di setiap hari dalam hidup kami ini. Kami juga teringat ya Tuhan di dalam proses belajar mengajar bagi anak-anak yang masih sekolah. Apakah SD, SMP, SLTA maupun yang sudah di perguruan tinggi. Agar Engkau ya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk memilih sekolah yang akan mereka pilih nanti. Untuk memilih jurusan yang akan mereka jalani nantinya. Demikian juga untuk memilih fakultas atau perguruan tinggi yang hendak mereka masuki. Tuhan yang menunjukkan apa yang sesuai dengan talenta-talenta yang ada pada kami. Supaya secara maksimal dapat kami gali di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Biarlah gerejamu ini tetap setia di dalam pelayanan-pelayanannya. Dan segala organ-organ pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dapat bersatu padu. Menjadi suatu kesemarakan di dalam menyambut Engkau yang datang untuk menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, kita menyerahkan persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih ya Tuhan untuk pembicaraan yang sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Majelis dan Jemaat HKBP Menteng menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu, Shalom.